Curi 2 sepeda driver taksi online ditangkap polisi. Polisi tangkap pelaku pembunuhan mahasiswa di Medan. Pelaku jambret bersajam dan berselfie ditangkap. Nekat mobil mewah terobos gardu tol Ampera 1. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali rasanya kami kembali hadir, tentunya dengan program yang menyajikan informasi seputar kejahatan yang terjadi di masyarakat dari penjuru Nusantara. Bersama saya Louis Ayu selama 1 jam ke depan. Inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya mengamankan seorang driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda milik warga di perumahan Merak Asri Residen, Jalan Merak Jurangmangu, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, di mana pelaku berhasil diamankan di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda ini hanya bisa tertunduk saat dikawal petugas di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu 15 November 2025 malam. Dengan tangan diikat kabel tis, pelaku dibawa menuju ruang periksa oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait pencurian. Penangkapan ini bermula adanya laporan warga yang kehilangan 2 sepeda di rumahnya dan menyerahkan barang bukti berupa CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku. Petugas Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP dan investigasi, akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial AG di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda, 1 unit mobil. Dari keterangan awal pelaku sebelum melakukan aksi pencurian sepeda, juga melakukan pencurian kotak amal milik masjid di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolres Tabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MBG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Aksi penjamretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan atau apa ini Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 November di Songsi, Tambora. Jadi dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga tersebar. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya, setahu saya atau yang lain sih berapa? Kok dari panjang sebulan yang lalu lah Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya, maksudnya dalam hati mengeluh ini, wah dia udah keluar, wah takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil mewah jenis sedan nekat menerobos gardu pintu masuk tol Ampera 1 Jakarta Selatan untuk menghindari pembayaran tol, di mana aksi nekat tersebut terekam kamera dashcam mobil yang viral di media sosial. Inilah detik-detik aksi sebuah mobil mewah jenis sedan yang menerobos pintu tol Ampera 1 Jakarta Selatan. Dalam rekaman dashcam mobil milik pengendara lain, terlihat mobil sedan berwarna hitam tersebut menerobos dengan membuntuti mobil barang untuk menghindari transaksi pembayaran tol. Menanggapi hal tersebut, Kasat PJR Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Danardono Fernandi, membenarkan peristiwa tersebut yang terjadi pada hari Selasa kemarin di pintu masuk tol di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pihaknya bekerja sama dengan pihak terkait untuk melacak domisili pemilik mobil sedan tersebut untuk dilakukan penindakan. Pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, tepatnya di gerbang tol Ampera 1, terdapat satu jenis kendaraan sedan berwarna hitam yang menerobos gardu tol tanpa melalui transaksi yang benar. Adapun untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kita sudah melakukan pelacakan terhadap domisili daripada kendaraan tersebut. Dan kami juga sudah berkoordinasi dengan pihak HK selaku pengelola tol untuk melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di HK. Mengenai pelanggaran lalu lintas tersebut, itu merupakan pelanggaran rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Sementara itu, aksi tersebut telah melanggar rambu lalu lintas dan dapat dikenakan pasal 287 Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tindak pencurian sepeda motor saat sholat subuh terjadi di Masjid Nurul Husnah, Desa Tanah Rendah, Kecamatan Air Putih, Batubara pada Selasa pagi 18 November 2025. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV masjid. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria yang diduga pelaku masuk ke area masjid dengan gerak-gerik mencurigakan. Pelaku mengenakan jaket bertopi, celana hitam, dan sendal jepit. Pelaku kemudian mendatangi sepeda motor Honda Supra milik jemaah
yang sedang melaksanakan sholat subuh, lalu mendorongnya keluar masjid dalam hitungan detik. Di luar masjid, 2 rekan pelaku terlihat menunggu dengan sepeda motor. Salah satu dari mereka langsung membawa kabur motor hasil curian. Sementara pelaku utama meloncat ke motor lain dan ikut melarikan diri. Korban menyadari motornya hilang setelah selesai sholat dan mengecek kamera CCTV bersama pengurus masjid. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian juga terjadi. Pencurian sepeda terjadi di kawasan Larangan Indah Larangan, Tangerang pada Selasa dini hari 18 November 2025. Sepeda lipat milik warga Raib digasak pelaku yang terekam jelas kamera CCTV. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pelaku awalnya mencoba membuka selop kunci pagar rumah, namun mengurungkan niatnya karena diduga takut ketahuan. Pelaku kemudian memanjat tembok dan masuk ke halaman rumah untuk mengambil sepeda lipat milik korban yang terparkir di pojokan. Korban baru menyadari sepedanya telah hilang saat akan berangkat kerja di pagi hari. Hingga kini belum ada informasi terkait identitas pelaku dan korban telah meminta bantuan melalui media sosial untuk menemukan sepedanya. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian juga terjadi di jalan atau di Masjid Al-Hidayah, Villa Gading Harapan 5, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin 17 November 2025. Uang infak yang disimpan di dalam kotak amal tersebut raib dicuri pelaku, di mana aksi pelaku juga terekam jelas kamera pengawas. Aksi pencurian kotak amal terjadi pada Senin 17 November 2025 di area Masjid Al-Hidayah. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Hidayah menyampaikan informasi terkait kejadian ini. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam masjid, membuka kotak amal dan mengambil uang infak di dalamnya. Warga menuturkan bahwa kejadian serupa bukan yang pertama kali terjadi. Mereka berharap pihak terkait dapat segera menindaklanjuti agar aksi serupa tidak terulang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Warga Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan jasad, di mana jasad pria terbungkus plastik itu di bawah jembatan tol Cikupa pada Selasa. Jasad pria tanpa identitas tersebut diduga korban pembunuhan lantaran ditemukan beberapa luka lebam pada bagian tubuhnya. Temuan jasad pria terbungkus plastik di bawah jembatan tol Cikupa di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menggegerkan warga pada Selasa 18 November 2025 siang. Saat pertama kali ditemukan, jasad pria tanpa identitas tersebut terbungkus plastik berukuran besar, berwarna hitam, berada di tengah semak-semak. Satreskrim Polresta Tangerang yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa beberapa saksi di lokasi kejadian. Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo mengungkapkan korban dalam kondisi berpakaian lengkap dan ditemukan sejumlah uang di pakaian korban. Dugaan sementara korban merupakan korban pembunuhan karena didapati luka lebam yang diduga akibat kekerasan di sejumlah anggota tubuhnya. Tadi kita mendapat informasi dari masyarakat bahwa masyarakat mencurigai ada yang mencurigakan yang berbau busuk, sehingga tadi teman-teman dari Polsek bersama-sama dengan masyarakat setempat melakukan pengecekan dan ternyata ditemukan dalam kondisi yang belum bisa dikenali, bisa dikenali satu orang, kita sebut Mr. X ya, kita sebut Mr. X yang saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui identitas dari Mr. X. Ya, memang pada saat ditemukan dalam kondisi terbungkus ya, tadi kita lihat terbungkus. Masih utuh satu bagian. Apakah ditutupi oleh yang masih kita lakukan penyelidikan, dan kita juga belum bisa memastikan. Ya, kepastiannya kita belum bisa memastikan. Intinya
masih kita lakukan penyelidikan. Mungkin nanti kita konfirmasi lebih lanjut ya, karena kan kita menunggu hasil dari otopsi. Usai identifikasi, jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Kasus penemuan mayat ini kini tengah didalami Polresta Tangerang. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat Satreskrim Polres Kuningan berhasil mengamankan 3 tersangka pencurian sepeda motor yang sudah beraksi di 16 tempat berbeda. Ketiganya ditangkap aparat saat tengah bersantai di salah satu kontrakan di Kota Cirebon, Jawa Barat tanpa adanya perlawanan. Tersangka ditangkap berikut barang bukti 5 unit sepeda motor dan hasil curiannya. Dari hasil curiannya maksud kami beserta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Seperti inilah detik-detik jajaran Satreskrim Polres Kuningan saat melakukan penggerbekan spesialis pencurian sepeda motor di tempat persembunyiannya di sebuah kontrakan yang ada di Kota Cirebon, Jawa Barat, Selasa 18 November 2025 siang. Kena laku, ya. 3 tersangka dengan inisial ES 55 tahun, IA 23 tahun, dan EH 52 tahun diamankan saat tengah bersantai dan tidak melakukan perlawanan saat dilakukan penggerbekan. Dari tangan ketiga pelaku, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diantaranya 5 unit sepeda motor hasil curiannya serta kunci letter T yang sudah dimodifikasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyelidikan, ketiganya mengaku sudah melakukan aksi serupa sebanyak 16 kali di berbagai tempat kejadian perkara. Dengan menggunakan modus berpura-pura sebagai petani yang melintas, mereka mengincar sepeda motor petani yang terparkir di kebun atau sawah ketika pemiliknya sedang bekerja. Sepeda motor hasil curiannya tersebut dijual melalui platform media sosial dengan harga rata-rata 1,5 juta per unit. Dari kasus ini kami sampaikan bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka adalah tersangka mengincar kendaraan milik korban yang diparkir di pinggir jalan, yang mana korban adalah para petani ataupun pekerja sawah yang memarkirkan kendaraannya di pinggir jalan dalam keadaan kondisi sepi ataupun jalan yang tidak ramai. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Kuningan, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, usai menjadi buron selama 3 hari, pelaku pencurian kekerasan disertai pembunuhan penjaga gerai ponsel di kawasan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung, akhirnya berhasil ditangkap Satreskrim Polrestabes Bandung. Pelaku diketahui nekat melakukan aksinya setelah terjerat hutang akibat judi online. Usai menjadi target buruan petugas selama 3 hari, pelarian seorang pria berinisial NA berakhir di sebuah rumah di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pria 27 tahun yang berprofesi sebagai buruh harian lepas itu ditangkap tim Satreskrim Polrestabes Bandung. NA dibekuk setelah melakukan pencurian kekerasan disertai pembunuhan terhadap penjaga gerai ponsel di Sukamulya, Sukajadi pada Jumat dini hari 7 November lalu. Peristiwa berawal saat pelaku yang pernah bekerja selama 8 tahun di gerai tersebut berusaha masuk ke dalam toko melalui atap untuk mencuri uang. Namun saat terjatuh, korban yang tengah tertidur terbangun dan berteriak minta tolong. Pelaku yang panik lalu membacok korban hingga tewas di tempat. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, pelaku sempat melarikan diri sambil membawa puluhan voucher, 2 unit ponsel, serta uang tunai 22 juta rupiah. Pelaku mengaku nekat melakukan aksi tersebut karena terjerat hutang akibat judi online. Jadi kejadiannya adalah pada saat hari Jumat tersebut, tersangka atas nama NA, yaitu pekerjaan buruh harian lepas, itu pada dini hari mendatangi konter tersebut. Tujuannya adalah mengambil uang di dalam konter tersebut. Kenapa sampai tersangka tahu ada uang di konter tersebut? Karena awalnya tersangka itu pernah kerja di konter handphone tersebut, sehingga yang bersangkutan mengetahui bahwa di konter handphone tersebut ada uang tersimpan. Pada saat tersangka memasuki konter tersebut melalui atap kamar mandi, tersangka jatuh ke ember, sehingga pada saat jatuh di ember menimbulkan bunyi. Ternyata tersangka tidak mengetahui bahwa di dalam konter tersebut ada korban.
yang sedang tidur. Sehingga pada saat bunyi ember tersebut, korban bangun, teriak maling. Dan secara refleks tersangka karena sudah membawa golok pada saat melakukan pencurian, langsung melakukan penusukan, pembacokan kepada korban. Pada saat korban dibacok, sudah jatuh, kemudian masuk ke kamar mandi, dikejar sampai ke kamar mandi dan dilakukan pembacokan sampai dengan meninggal dunia. Setelah itu yang bersangkutan mengambil semua barang-barang yang berada di kantor eksekutor tersebut, kurang lebih sekitar 22.800.000, kemudian mengambil handphone inventaris, jadi beberapa alat yang ada di sana, kemudian kabur. Sebelumnya, warga di kawasan Jalan Sukamulya, Sukajadi, Kota Bandung digegerkan dengan penemuan jasad penjaga gerai ponsel yang tewas dengan luka di sekujur tubuh. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Nekat beraksi di siang bolong, seorang pelaku pencurian rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tepatnya pada Selasa 18 November 2025 siang diringkus petugas Satuan Lalu Lintas, tentunya yang sedang berpatroli. Pelaku diduga kuat merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Pemuda pelaku pencurian ini hanya bisa tertunduk malu saat diamankan petugas di pos lalu lintas Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat siang tadi. Pelaku tertangkap basah saat mencuri sebatang besi rambu lalu lintas dan 2 lampu sorot di lokasi proyek galian kabel Jalan Gunung Sahari Raya. Menurut petugas, pelaku beraksi saat para pekerja tengah sibuk menggali tanah untuk memasang kabel tanam. Pelaku pun berhasil diamankan oleh seorang petugas Satlantas yang tengah berpatroli. Diduga kuat pelaku merupakan spesialis pencuri besi yang selama ini beraksi di jalan raya dengan sasaran besi pagar dan rambu lalu lintas. Jadi pelaku ini udah sering kita tegur karena sering ngambil besi-besi ya. Ternyata dia kembali ngulang minggu ini. Pas tadi dia ngambil lampu-lampu sorot itu agak mahal, termasuk yang pelang arah rambu-rambu yang dibuat Pemda itu pun ikut dipotong. Pada saat dia gotong tadi anak buah saya melintas melihat. Karena yang udah sering kita tegur, ternyata pelaku yang biasa kita tegur telah membawa 2 buah lampu sorot sama tambah pelang petunjuk jalan yang arah. Nah ini pelaku berapa orang, Pak? Pelaku 1 orang. Bawa kendaraan atau jalan kaki, Pak? Dia jalan kaki. Berarti pelaku dibawa kemana saat ini, Pak? Pelaku langsung kita serahkan ke Polsek Sawah Besar untuk diproses lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku beserta barang bukti kemudian dibawa petugas ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Polri mengungkap pola baru perekrutan anak-anak dan pelajar ke dalam jaringan terorisme melalui game online atau game daring. Densus 88 mengungkapkan terjadi lonjakan signifikan jumlah anak yang teridentifikasi menjadi korban rekrutmen mulai akhir 2024 hingga 2025. Densus 88 Anti Teror Polri melaporkan adanya peningkatan tajam dalam kasus rekrutmen anak oleh jaringan terorisme. Juru bicara Densus 88 AKBP Maidra Eka Wardana menyampaikan, pada periode 2011 hingga 2017, terdapat 17 anak yang diamankan sebagai korban rekrutmen. Namun angka tersebut meningkat drastis menjadi 110 anak yang teridentifikasi sejak akhir tahun 2024 sampai 2025. Jaringan terorisme ini memakai fasilitas komunikasi atau chat di dalam game online untuk merekrut anak. Faktor psikologis dan sosial anak juga mempengaruhi proses perekrutan. Misalnya anak-anak yang kurang perhatian orang tua atau berasal dari keluarga broken home. Untuk mengatasi lonjakan ini, Polri bekerja sama dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan agar anak tidak kembali menjadi sasaran kelas jaringan terorisme. AKBP Maindra juga menghimbau orang tua, lingkungan sekolah, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap anak-anak untuk mengutamakan pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi radikalisme. Untuk provinsi, tadi totalnya ada 23 provinsi, yang di dalam provinsi tersebut ada anak-anak yang terverifikasi oleh Densus 88 ya. Tapi bukan berarti provinsi lain aman, karena memang penyelidikan masih akan terus dilakukan, sehingga kalau memang besok dan lusa barangkali ada penambahan data, itulah
progres daripada penyelidikan yang dilakukan. Kemudian provinsi yang di dalamnya paling banyak terpapar anak terhadap paham ini adalah Provinsi Jawa Barat, kemudian Jakarta. Ya, jadi ini data yang sampai hari ini kami dapat. Demikian, terima kasih. Dari Jakarta, Esya, Rona Bayu, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Keimigrasian Indonesia berhasil mengamankan satu warga negara asing asal Tiongkok. Tentunya yang berstatus buronan Kepolisian Internasional atau Interpol. Pelaku menetap di Batam sejak Oktober lalu dan melakukan penipuan finansial bagi warga Tiongkok dengan basis di wilayah Indonesia. Direktur Intelijen Keimigrasian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kombes Pol Agus Waluyo menerangkan, buronan asal Tiongkok tersebut merupakan direktur utama dari perusahaan properti yang berbasis di Tiongkok, di mana diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi kurang lebih 980 juta yuan atau 2,2 triliun rupiah. Status buronan ini melekat kepada pelaku usai diduga melarikan diri ke Indonesia, usai gagal melunasi pinjaman korporasi tersebut. Adapun buronan berinisial WZ ini tiba di Indonesia menggunakan visa on arrival atau VOA pada 7 Oktober 2025 dan akhirnya diamankan keimigrasian Indonesia pada 13 November lalu. Perlu kami sampaikan bahwa WZ ditangkap di kawasan Nagoya, Batam pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, tim penindakan dari keimigrasian dan intelijen di kantor imigrasi Batam melakukan pemantauan, kemudian secara intensif sejak menerima informasi ya kurang lebih pukul 11.30 WIB, selanjutnya tanpa perlawanan WS bisa diamankan oleh tim dari imigrasi. Perlu kami sampaikan bahwa profil dari WS tersebut merupakan mantan direktur utama dari sebuah perusahaan real estate yang ada di RRT Tiongkok yang diduga terlibat dalam kasus pinjaman korporasi bernilai kurang lebih 980 juta yuan atau sekitar 2,2 triliun. Kemudian dari perusahaan tersebut dilaporkan bahwa yang bersangkutan gagal melunasi pinjaman dan WS melarikan diri ke luar negeri, ya tepatnya berada di wilayah Indonesia. Setelah itu Kepolisian RRT melakukan investigasi dan selanjutnya menetapkan WS sebagai pelaku kejahatan keuangan dan ditetapkan sebagai buronan atau DPO. Dan dalam catatannya, WS berpindah-pindah negara di Asia sejak Agustus 2025 sebelum masuk ke Indonesia pada tanggal 7 Oktober menggunakan visa on arrival atau VOA dan menetap di Batam. Dan saat ini WZ sudah diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan imigrasi telah berkoordinasi dengan perwakilan negara asal WZ untuk memproses tindak lanjut sesuai dengan ketentuan hukum atau mekanisme diplomatik yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Batam Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hajar Aswad menjelaskan, pelaku dikategorikan sebagai pelaku kejahatan keuangan berstatus daftar pencarian orang Kepolisian Internasional sejak 11 November lalu. Nama yang bersangkutan, identitas yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan termasuk kategori financial fugitive, jadi pelaku kejahatan keuangan, dan sudah dimasukkan dalam daftar pencarian orang di negara Cina, di Tiongkok sana, 1 bulan sebelum nota diplomatik ini disampaikan, karena nota diplomatik ini disampaikan ke Direktorat Jenderal pertanggal 11 November. Dan kami mengeksekusi di lapangan di tanggal 13 November yang seperti disampaikan Pak Dirintel tadi. Sehingga kami amankan tanggal 13 November. Dari Jakarta, Max Azizul Hakim, Sinpo TV, melaporkan.
Seorang pria di kota Tangerang, Banten ditangkap dan diamuk warga usai menyiram wajah pedagang dengan cairan pembersih lantai hingga mengakibatkan kornea matanya rusak. Kejadian tersebut diduga akibat dendam lama pelaku yang juga pedagang di Pasar Lembang Ciledug terhadap korban karena lapaknya terhalang. Inilah video amatir yang memperlihatkan pelaku bernama Pujiono, 46 tahun, babak belur diamuk warga usai melakukan penyiraman cairan pembersih lantai ke wajah pedagang Pasar Lembang, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Akibatnya korban bernama Ridwan, 21 tahun, mengalami pembekakan dan kerusakan di kornea mata sebelah kiri dan saat ini telah mendapat perawatan medis di Rumah Sakit Bakti Asi. Menurut Kapolsek Ciledug, Kompol Dalbi mengatakan, penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan dendam lama. Pelaku yang juga seorang pedagang di Pasar Lembang tersebut merasa lapaknya terhalang oleh lapak milik korban. Sementara cairan pembersih lantai tersebut diambil oleh pelaku dari rumahnya dan telah dipersiapkan dengan cara dibungkus dengan kantong plastik berwarna putih. Ya, ini karena akibat dari dendam lama. Dari dendam lama itu si pelaku bertemu dengan korban di lapaknya. Jadi di lapaknya itu mereka melakukan keributan, ribut berdua, saling pegang baju, balik kembali ketemu lagi dengan si korban dan menyirami ke wajah korban. Diambil dari rumah dan dibungkus pakai plastik bening, datang dan melempar ke wajah si korban. Sesama pedagang. Jadi si pelaku ini merasa terhalangi lapaknya oleh si korban. Jadi si korban ini mungkin dia melakukan jualan juga bersama dengan si pelaku, dan si pelaku merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena terhalangi lapak dia jualan. Untuk si pelaku ini kita sudah amankan. Kemudian korbannya itu ada di Rumah Sakit Bakti Asi. Di bagian wajah dan kena mata korban sehingga mengakibatkan kerusakan di kornea mata si korban itu. Pelaku itu diamankan warga dan kami datang sudah ini jadi mengamankan si pelaku ke Polsek Ciledug. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolsek Ciledug, Resort Metro Tangerang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut apa motif sebenarnya melakukan penyiraman terhadap korban. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang warga asal Kabupaten Kediri dilaporkan mengalami luka bakar serius usai terpapar abu panas erupsi Gunung Semeru. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kedua korban diketahui bernama Haryono berusia 49 tahun dan Normawati berusia 43 tahun, warga Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Dari informasi yang diterima, keduanya diduga nekat melintasi jembatan Besuk Kobokan saat awan panas guguran Gunung Semeru melintas di bawahnya. Korban langsung terpapar abu panas dan mengalami luka bakar cukup serius. Warga dan petugas segera mengevakuasi keduanya dari lokasi sebelum dirujuk ke RSUD Dr. Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan intensif. Kepala Dinas Kesehatan Lumajang, Dr. Rosida, membenarkan kejadian tersebut, namun menyampaikan bahwa informasi resmi masih menunggu rilis selanjutnya. Kalesia, tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Kantin jajanan siswa yang berada di halaman belakang SDN 01 Kartini, Jalan Gotong Royong, Sawah Besar, Jakarta Pusat, mengalami kerusakan yang cukup parah usai terjadi ledakan. Beberapa lubang menganga terlihat di bagian atap dengan semua sisi kantin hangus terbakar. Peristiwa bermula saat seorang pegawai kantin tengah memasang tabung gas LPG 3 kg pada kompor gas Rabu pagi. Saat baru saja menyambungkan ke mulut selang, gas tiba-tiba menyembur keluar yang kemudian disambut nyala api dari kompor lain yang tengah dipakai memasak. Seketika ledakan hebat pun terjadi hingga menimbulkan kobaran api. Beruntung, berhasil dipadamkan menggunakan tabung apar sebelum menyambar ke ruang kelas dan rumah warga di sekitarnya. Akibat peristiwa tersebut, pegawai kantin mengalami luka bakar pada bagian kaki dan langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Pasang gas, di sini nih duduk nih, pasang gas, kompornya di sini tetap tuh ya. Nah, saya di situ kompor tuh ada lagi tapi nyala. Dia pasang kompor, dia mau ganti selang. Pas dibuka ini gas gitu. Gasnya habis awalnya. Awalnya habis gas, beli dong ke pasar. Beli baru. Ada datang dong. Biasanya kan kalau di pasar kan nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini dibuka, muncrat, baru belum dipasang selang. Oh belum dipasangin ke kompor? Belum. Udah muncrat, apinya itu dari mana? Yang lain betul. Ada yang ngerokok nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Ada yang masak lagi nggak? Saya yang masuk pas dia muncrat, saya matiin, saya kabur. Oh, jadi anak sekolah lagi pada istirahat atau masih belajar? Lagi belajar. Lagi belajar, terus tiba-tiba ada beleduk, kan bunyi Pak. Nih, bunyi beleduk gitu. Merembet lagi gas ini di situ tuh. Apinya sempat gede? Sampai lagi, 3 api. Serocot, merembet kan ke itu tuh ya. Serocot, untung di situ ada lemari plastik tuh, meleleh. Kalau ke sana nggak habis. Tapi siswa sempat dipulangin atau tetap belajar? Karena ya itu bisa dipadamin. Tapi padaminnya pakai apa? Itu pakai udah pada keder ya, pakai ginian nih. Karung basah gitu ya. Anduk cucu saya. Udah pagi diambil ditutupin. Udah pada keder ya. Warga pada nyiram-nyiram deh. Kalau nggak ada warga mah ini Pak merembet. Parah nih gasnya nih. Meski sempat membuat panik para guru dan siswa yang berada di dalam kelas, namun proses belajar mengajar tetap dilanjutkan setelah dipastikan api benar-benar padam. Dari Jakarta, Dio Malo, Sinpo TV melaporkan. Tolong yang bisa berenang. Aksi heroik petugas kepolisian menyelamatkan anak laki-laki berusia 14 tahun yang nyaris tenggelam akibat terbawa arus air kali Kresek Lagoa di Jalan Cikijang, Koja, Jakarta Utara pada Selasa siang. Petugas berpangkat Aibda Eli Effendi yang bertugas sebagai Babin Kaptimnas ini menceburkan diri ke kali untuk menyelamatkan korban bernama Ade Hermanta. Ade yang masih duduk di sekolah menengah pertama ini pun berhasil dievakuasi ke daratan dengan selamat dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Koja guna pemeriksaan kesehatan. Pada Selasa sore, Kompol Andri Suharto, Kapolsek Koja, mendatangi rumah korban di Jalan Maja Koja untuk mengetahui kondisinya dan memberi apresiasi kepada anggotanya yang menyelamatkan korban. Pada saat itu hujan deras dan memang air kali dalam keadaan sangat deras arusnya. Mereka pada saat jual beras tersebut mendengar teriakan orang. Nah, dipikirnya terjadi keributan, kemudian melihat ada 2 orang anak yang sudah dalam keadaan tenggelam dan timbul di arus deras tersebut. Kemudian anggota saya yang bernama Aibda Eli Effendi serta-merta langsung masuk ke dalam kali tersebut dan melakukan penyelamatan terhadap 2 orang. Nah, orang pertama begitu diselamatkan masih langsung pergi dan anak yang kedua sudah hilang dan tidak timbul, akhirnya ditolong dan dapat oleh anggota saya dan berhasil diselamatkan dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis. Dan sekarang anak tersebut sudah sehat kembali dan sudah dipulangkan ke orang tuanya. Aibda Eli Effendi, Babin Kaptimnas Polsek Koja, mengungkapkan bahwa saat kejadian, dirinya sedang mengadakan kegiatan pangan murah di sekitar lokasi. Ia mendengar suara teriakan meminta tolong. Saat didatangi sumber suara, ia melihat anak yang terbawa arus air kali sehingga sigap menolong korban.
Saya nggak habis pikir, langsung ikut nyebur untuk menyelamatkan. Karena di hadapan saya, di depan saya melihat anak yang tenggelam ini, kalau saya tidak ikut membantu, kalau seandainya sampai terjadi meninggal atau nggak ketemu, itu yang saya rasakan sangat menyesal. Dari situ saya dengan tidak memikirkan keselamatan saya juga untuk membantu, itu sehingga ketemu pada saat diselamatkan dan warga lain juga ikut membantu untuk menyelamatkan anak-anak tersebut. Kedalaman air juga ternyata pada saat itu lebih dari 2 meter. Spontanitas langsung nyebur ke kali itu. Marta, orang tua korban, mengungkapkan bahwa sebelum kejadian, anaknya berpamitan untuk belajar kelompok dengan rekannya. Namun tak disangka anaknya bermain air dengan rekan-rekannya di kali hingga terbawa arus. Ia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak kepolisian atas penyelamatan anaknya. Tiba-tiba saya pulang ya nyari-nyari kerjaan, katanya anak dibawa ke rumah sakit. Langsung panik saya, langsung ke rumah sakit. Ya alhamdulillahnya si anak udah ditanganin sama dokter di sana. Ya saya juga banyak-banyak terima kasih sama Bapak Kapolsek atau Bapak Polisi atau Bapak Binsa dan Bapak RW juga. Ini terima kasih banyak ini Pak Eli. Nah, untuk ini saya banyak-banyak terima kasih saya ucapin. Mudah-mudahan Allah membalasnya lah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Anaknya biasa main di situ, Pak? Itu pas belajar kelompok. Nah, belajar kelompok diajak sama kawannya, 4 orang itu. Nah, beliau ya mau aja, namanya habis belajar kelompok kan. Ya saya juga nggak tahu namanya, saya lagi nyari-nyari kerjaan gitu. Pas saya pulang ya ini keadaannya kayak begini. Orang tua korban jatuh pingsan karena tidak tahu nasib anaknya yang masih berumur 14 tahun jika tidak ditolong oleh pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah Bogor dan sekitarnya, mengakibatkan sedikitnya puluhan rumah yang dihuni ratusan warga, atap rumahnya rusak parah, diterjang puting beliung. Ratusan warga yang terdampak puting beliung bergotong royong, bahu-membahu, membetulkan atap rumah yang terdampak puting beliung. Menurut warga, hujan disertai angin kencang terjadi sejak Rabu siang. Atap rumah rusak parah diterjang angin puting beliung. Warga pun menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Awalnya mah hujan biasa aja, disusul angin. Tahu-tahu langsung pada terbang aja atapnya. Gede anginnya? Gede. Seperti apa itu anginnya? Puter ke atas. Udah. Terus waktu itu abang langsung apa yang tindakannya? Anak sama istri. Panik kan, langsung keluar semua. Abang, kalau kerusakan rumah abang apaan aja bang? Ini aja sih atap, tembok juga ada yang jebol. Akhirnya dirubuhin semua ini. Oh gitu. Siap. Nah, Ibu, ya. Kemarin itu pas angin posisi di mana? Lagi tidur saya sama anak saya, lagi ngelonin, terus kaget, suami langsung narik saya. Kerasanya seperti apa sih anginnya tuh? Ya kaget tuh, nangis saya. Sedih banget, sumpah. Terus pas lihat rumah lagi, ya udah kayak gitu, ya udah saya nangis kejer. Terus teteh kemana waktu itu? Ya ngungsi di pasang gitu. Ini kondisi rumahnya? Rumahnya hancur parah. Parah ya? Parah. Ada berapa rumah warga yang kerusakan? Kalau terkait rumah, total sementara yang sudah didata itu kurang lebih 25 rumah. Itu termasuk yang rusak berat kurang lebih ada 18 rumah, Pak. 18 rumah. Ada yang mengungsi, Pak? Untuk yang ngungsi ada kurang lebih 6 kakak. Mayoritas itu yang kontrakan, Pak. Kontrakan. Ini warga pada gotong royong atau bagaimana? Untuk yang sekarang sedang dilaksanakan ini gotong royong dari masyarakat. Nah, sudah ada bantuan? Bantuan alhamdulillah sih udah. Sementara ini udah beberapa ada yang masuk. Untuk kebutuhan warga apa saja? Kalau untuk yang urgent lebih kepada bahan bangunan ya Pak. Kayak genteng, asbes gitu. Untuk perbaikan? Untuk perbaikan. Warga pun melakukan gotong royong membetulkan atap rumahnya yang rusak. Sementara puting beliung yang melanda wilayah Kabupaten Bogor bukan hanya mengakibatkan rumah rusak, namun ada pohon tumbang serta reklame rusak. Dari Bogor, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya mengamankan seorang driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda milik warga di perumahan Merak Asri Residen, Jalan Merak, Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten. Pelaku berhasil diamankan di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Driver taksi online berinisial AG yang menjadi pelaku pencurian 2 sepeda ini hanya bisa tertunduk saat dikawal petugas di Mapolda Metro Jaya pada Sabtu 15 November 2025 malam. Dengan tangan diikat kabel tis, pelaku dibawa menuju ruang periksa oleh petugas untuk dimintai keterangan terkait pencurian. Penangkapan ini bermula adanya laporan warga yang kehilangan 2 sepeda di rumahnya dan menyerahkan barang bukti berupa CCTV yang berhasil merekam aksi pelaku. Petugas Subdit Tahbang Resmo Polda Metro Jaya setelah melakukan olah TKP dan investigasi, akhirnya berhasil menangkap pelaku berinisial AG di kawasan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok. Dari tangan pelaku, petugas juga mengamankan barang bukti berupa 2 unit sepeda, 1 unit mobil. Dari keterangan awal pelaku sebelum melakukan aksi pencurian sepeda, juga melakukan pencurian kotak amal milik masjid di kawasan Depok, Jawa Barat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pelaku pembunuhan sadis mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Medan ditangkap. Pelaku tidak lain adalah teman dekat korban saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Pelaku berinisial MRH ditangkap petugas Polrestabes Medan di tempat persembunyiannya di Deli Serdang, Sumatera Utara, sehari setelah kejadian pembunuh korban inisial BRG. Sebelum ditangkap petugas, pelaku sempat melarikan diri ke kota Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara. Karena ditakuti rasa bersalah dan diburu petugas, pelaku kembali melarikan diri dan bersembunyi di salah satu tempat persembunyiannya, Deli Serdang. Namun pelariannya diketahui petugas yang akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Kapolrestabes Medan Kombes Jean Calvin Simanjuntak dalam keterangan resminya pada Rabu 19 November 2025 sore mengatakan pelaku dan korban merupakan sahabat sejak kecil. Pelaku diduga telah merencanakan pembunuhan dan perampokan terhadap korban yang saat itu tinggal sendiri di rumahnya. Sebelum melakukan aksinya, korban dan pelaku sempat bermain biliar dan membeli narkoba jenis ganja. Timbul niat tersangka membunuh dan menguasai harta korban saat keduanya pulang ke rumah korban di Desa Marendal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Korban yang sedang istirahat di ruang tamu dihabisi pelaku dengan senjata tajam dan linggis hingga mengakibatkan korban mengalami luka serius dan tewas di tempat. Pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor, dompet berisi uang, serta ponsel korban. Disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Peristiwa pembunuhan korban terjadi pada 14 November 2025 lalu. Korban ditemukan tewas dengan kondisi berlumuran darah di kamar rumahnya. Sebelum ditemukan tewas, keluarga sempat hilang kontak dengan korban yang saat itu tinggal sendiri di rumah mereka karena sang kakak bekerja sebagai ahli gizi MBG di Desa Tembung. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Aksi penjamretan sepasang pasutri dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api terjadi di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tidak butuh waktu lama, tim gabungan unit Reskrim Polsek Tambora bersama Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap salah satu pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas saat komplotan jambret yang akan melakukan aksinya di sebuah gang sempit di Jalan Songsi, Tambora, Jakarta Barat. Tampak salah satu pelaku yang turun dari motor hendak membuka gerbang salah satu rumah, namun terkunci dari bagian dalam. Melihat rumah tersebut tak bisa dibobol, pelaku yang tak kehabisan akal justru menyasar telepon genggam milik sepasang suami istri yang tengah melintas menggunakan sepeda motor di gang ini. Keduanya sempat mempertahankan telepon genggamnya hingga terjatuh dari motor. Pelaku kemudian mengancam kedua korban dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api. Usai mendapatkan telepon genggam, kedua pelaku langsung melarikan diri. Mendapatkan laporan tersebut, tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat bersama Polsek Tambora berhasil membekuk salah satu pelaku berinisial ST
di kawasan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang tengah tertidur tak berkutik saat ditangkap petugas. Penangkapan untuk apa ini, Pak? Kami menangkap pelaku yang diduga viral tanggal 15 September di Sungsi Tambora. Jadi dugaan pelaku tersebut melakukan jambret dengan modus menggunakan golok dan senjata api yang diduga bersangkutan. Sementara itu, warga setempat pun geger dengan penangkapan pelaku yang diketahui baru keluar dari penjara. Warga sempat resah dengan keberadaan pelaku yang kembali ke tempat tinggal orang tuanya. Kalau nggak salah dia itu kan baru keluar dari penjara ya, setahu saya atau yang lain sih udah tahu. Kok dari sebulan yang lalu lah Pak. Warga sih memang banyak yang mengeluh ya, maksudnya dalam arti mengeluh ini, dia udah keluar, wah takut pasti kejadian hilang motor lah atau misalnya kejadian jambret segala macam gitu. Untuk penyelidikan lebih lanjut, pelaku dibawa ke Mapolsek Tambora. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi di Masjid Al-Hidayah, Villa Gading Harapan 5, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada Senin 17 November 2025. Uang infak yang disimpan di dalam kotak amal tersebut raib dicuri pelaku dan aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas. Aksi pencurian kotak amal terjadi pada Senin 17 November 2025 di area Masjid Al-Hidayah. Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM Al-Hidayah menyampaikan informasi terkait kejadian ini. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria masuk ke dalam masjid, membuka kotak amal dan mengambil uang infak di dalamnya. Warga menuturkan bahwa kejadian serupa bukan yang pertama kali terjadi. Mereka berharap pihak terkait dapat segera menindaklanjuti agar aksi serupa tidak terulang. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, menaruh kotak amal di area terbuka sering membuatnya rentan terhadap aksi pencurian. Kondisi masjid yang seharusnya aman tak jarang dimanfaatkan oleh pelaku untuk membongkar kotak amal dan mengambil isinya. Dan berikut beberapa tips untuk menjaga keamanan kotak amal di masjid. Tips yang pertama, pemirsa, letakkan kotak amal di area yang mudah terpantau. Kedua, gunakan kotak amal berbahan kuat dan berkunci ganda. Ketiga, pastikan area sekitar kotak amal terjangkau oleh kamera pengawas. Yang keempat, lakukan pengecekan dan pengosongan rutin oleh petugas DKM. Dan kelima, tingkatkan pengawasan di jam-jam rawan, terutama saat masjid sedang sepi. Dan pemirsa, demikian tips untuk menjaga keamanan kotak amal di masjid. Dengan pengawasan yang baik, fasilitas peribadatan juga dapat terjaga dan terhindar dari tindakan kejahatan. Dan demikian juga rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan. Karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Luis Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.